Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di sini aku akan berbagi banyak informasi penting tentang dunia pendidikan dan segala informasi penting yang lain. Yuk kita saksikan bersama. Ini aku akan ngasih informasi ke kalian tentang bermain engklé gampang. Apa itu engklé? Ada yang tahu? Engklé adalah satu jenis permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak kecil sejak zaman dahulu di Pulau Jawa. Permainan ini adalah jenis permainan yang digunakan untuk mengisi waktu senggang mereka. Biasanya dilakukan di lingkungan yang terbuka, yaitu di halaman depan atau di belakang rumah. Nah, untuk membuat tempat bermain engklé, kadang menggunakan batu untuk membuat garis. Tapi untuk daerah-daerah perkotaan seperti sekarang ini sangat sulit mencari area yang masih berupa tanah. Bisa juga dilakukan di tempat-tempat yang sudah disemen atau dipaving dengan membuat garis menggunakan batu kapur atau batu bata. Siapkan dalam bermain engklé. Mempersiapkan area permainan. Nah, area permainan di sini yaitu membuat kotak-kotak yang berbentuk seperti ini. Nah, kalau di tempat-tempat yang masih pekarangan tanah, bisa membuat garis menggunakan batu. Tapi karena aku tinggal di daerah yang sulit mencari perkarangan tanah, maka aku gambar aja pakai batu bata di paving seperti ini. Bentuknya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Untuk membuat garis, kalau di tempat yang paving seperti ini sebetulnya bisa memakai kapur atau kapur tulis. Tapi karena tidak menemukan kapur tulis, bisa juga digantikan dengan menggunakan batu bata untuk yaitu mempersiapkan yang biasa disebut gaco. Nah, gaco atau berupa bentuk batu tipis dari potongan genteng seperti ini biasa digunakan dalam permainan engklé untuk memberi tanda kepada para pemain bahwa kotak yang dilempar gaco ini tidak boleh dilompatin. Dalam permainan engklé biasanya dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang. Nah, sebelum memulai bermain biasanya melakukan sweet dulu, baru bisa menentukan siapa yang lebih dulu bermain. Pemain melempar batu pada bagian area engklé, lalu pemain melakukan lompatan sesuai dengan kotak-kotak pola pada engklé. Apabila terdapat satu kotak, berarti harus dilompati menggunakan satu kaki. Bila dua kotak, menggunakan dua kaki. Aku akan menjelaskan ke kalian bagaimana aturan bermain engklé. Aturan yang pertama yaitu permainan ini dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang. Tapi biasanya akan dilakukan secara bergantian setiap pemain. Yang kedua adalah sebelum melakukan permainan, pemain-pemain ini harus melakukan sweet dulu untuk menentukan siapa yang gilirannya lebih dulu dan giliran berikutnya. Selanjutnya, aturan yang ketiga adalah pemain dinyatakan mati atau tidak boleh melanjutkan permainan apabila batu yang dilempar itu mengenai garis atau keluar dari kotak, atau juga bisa dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan apabila pemain melompat lebih dari garis yang sudah ditentukan atau melewati garis. Lalu aturan yang keempat adalah apabila pemain sudah melempar batu sampai kotak teratas, maka pemain itu akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu batu diletakkan di atas punggung tangan seperti ini.
Nah, kemudian dia harus melompat pada setiap kotak dan kembali tanpa membuat batu itu terjatuh. Apabila berhasil, maka dia harus meletakkan batu pada lengan atau siku seperti ini. Nah, kemudian dia harus melompati kotak-kotak itu dan kembali tanpa membuat batunya terjatuh. Apabila terjatuh, maka dia harus mengulang lagi dengan meletakkan batu pada tempat yang sama. Nah, kalau sudah berhasil meletakkan di lengan, kemudian dia memasuki tahap selanjutnya, yaitu dengan meletakkan batu di punggung. Nah, tentunya dia harus melompat dengan cara membungkuk. Dan yang keempat, apabila sudah berhasil sampai tidak terjatuh, dia harus meletakkan batu di bagian atas kepala seperti ini ya. Nah, lalu dia melompat tanpa membuat batu itu terjatuh. Nah, seperti itu aturan bermain inkle. Nah, demikian mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai aturan bermain inkle. Terima kasih sudah menyaksikan saya di channel saya. Jangan lupa untuk like apabila kalian suka dan klik subscribe apabila kalian ingin melihat video-video saya selanjutnya.